balik lagi sama aku Sita Arfadila. Jadi kali ini kita mau bahas tentang apa ya? Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah komen di video yang sebelumnya. Itu kayaknya banyak yang minta aku bahas tentang materi yang ada di SMA dengan yang ada di kuliah itu yang harus dipersiapkan itu apa aja. Nah, sekarang aku bakal kasih tips nih untuk kalian yang masih SMA dan kalian yang jadi maba di farmasi sekarang. Oke, kita mulai dari tips untuk anak SMA. Nah, untuk anak SMA ini aku punya beberapa tips. Jadi, banyak nih yang tanyain, Kak, kira-kira materi yang bakal dipakai di kuliah farmasi nanti dari materi SMA apa aja ya? Nah, kalau dari aku yang udah pernah aku lalui, itu nanti kita akan banyak belajar tentang kimia di awal semester. Nah, jadi kalian itu jangan takut karena nanti di awal semester itu bakal ada pengulangan-pengulangan mata kuliah dasar dari SMA yang diingatkan lagi nanti di semester awal kuliah. Contohnya kayak kimia ini. Nah, terus apa aja kira-kira kimia yang bakal banyak dibahas di kuliah? Itu jelas tentang stoikiometri, perhitungan-perhitungan. Contohnya seperti rumus molaritas, rumus molalitas, rumus pengenceran, terus persamaan reaksi, prinsipnya seperti apa, koefisien reaksi, kemudian ada rumus ppm dan kawan-kawannya. Terus kita juga harus paham W per W, W per V per V itu seperti apa. Kemudian juga kita itu nggak perlu hafal seluruh isi tabel periodik, tapi kalian harus hafal masa relatif dari atom-atom yang familiar, yang banyak digunakan. Contohnya seperti atom H dan atom O. Nah, jadi untuk pelajaran kimia itu sebenarnya nanti akan diulas kembali di kuliah nanti di awal-awal semester. Tapi kan kita sudah pernah pelajari di SMA. Jadi sebaiknya untuk lulus kuliah mata kuliah tersebut kalian juga harus paham yang aku sebutin tadi dan kawan-kawannya. Hampir rata-rata kimia itu perhitungannya akan masuk di mata kuliah kimia dasar di farmasi nanti. Kemudian kita lanjut ke tips yang kedua. Nah, untuk tips yang kedua ini aku sarankan kalian untuk refresh ulang, kalian mengulang kembali pelajaran biologi. Tapi pelajaran biologi ini kalian terfokus pada fisiologi manusia. Contohnya seperti sistem pernafasan, kemudian sistem ekskresi, pencernaan, endokrin, itu seperti apa, organ-organ yang terlibat itu apa, dan prosesnya itu seperti apa. Nah, itu nanti sebenarnya juga akan diulang pelajarannya ketika kita kuliah nanti. Tapi itu tergantung dengan masing-masing universitas. Ada yang universitas itu pengulangan mata kuliahnya dia di awal. Ada juga nanti malah yang di semester 2 atau justru semester 3. Nah, buat yang tanya di semester awal itu dia bakal belajar tentang dasar aja atau akan ada pelajaran mata kuliah kefarmasiannya. Nah, itu balik lagi ke masing-masing universitas. Ada universitas yang sudah memasukkan mata kuliah kefarmasian di awal semester 1 untuk perkenalan, tapi yang masih dasarnya aja kefarmasiannya. Ada juga yang belum memasukkan, tapi hampir rata-rata di semester awal itu universitas mengutamakan mata kuliah dasar yang ada di SMA yang berhubungan dengan perkuliahan farmasi kita. Nah, tapi kalian di sini juga harus belajar tentang kefarmasian secara dasarnya itu seperti apa. Contohnya, ini tips selanjutnya yaitu kalian mempelajari tentang sejarah farmasi. Kalian masuk farmasi tapi kalian nggak tahu sejarahnya itu kebangetan. Nah, jadi kalian perlu tahu sebenarnya farmasi ini itu ada karena apa. Kemudian
selama keberjalanannya farmasi ini itu ada nggak masalah-masalah yang pernah terjadi. Nah, selanjutnya itu kalian cari tahu tentang farmasi di Indonesia itu seperti apa. Apakah farmasi di Indonesia itu udah top atau farmasi di Indonesia justru banyak masalahnya. Nah, kalian pasti tahu tentang permasalahan kefarmasian yang paling baru-baru ini yang bahas tentang RUU kefarmasian. Nah, itu kalian wajib cari tahu kenapa alasannya banyak yang protes tentang RUU kefarmasian. Selain itu, kalian juga perlu tahu perbedaan-perbedaan setiap bentuk sediaan obat itu. Kan kalian masih SMA nih, jadi ya masih ada waktu untuk mencari tahu sediaan-sediaan obat itu apa aja dan perbedaannya apa aja. Kan ada tablet, ada kapsul, ada puyer, ada sirup, ada suspensi, emulsi. Nah, kalian cari tahu semua bentuk-bentuk sediaannya, dan minimal kalian tahu definisinya aja deh. Oh, ternyata tablet itu definisinya ini. Oh, ternyata kapsul itu definisinya seperti ini. Nah, jadi kalian minimal udah tahu perbedaan-perbedaan bentuk sediaannya itu. Nanti waktu masuk kuliah kalian bakal pelajari lebih dalam lagi. Nah, untuk anak SMA mungkin cuman segitu tips yang aku kasih, karena kan kalian masih belajar ya di SMA. Nanti malah terlalu banyak, kalian jadi terbebani kayak ya kayaknya berat banget deh di SMA aja harus kayak gini. Nah, enggak. Jadi minimal itu aja tipsnya, kalian bisa cari-cari tahu. Nanti kalau misalnya kalian udah lulus, kalian udah daftar farmasi, nanti baru upgrade lagi pengetahuannya tentang kefarmasian. Oke, semangat ya belajarnya yang SMA. Nggak apa-apa belajarnya di rumah aja, yang penting kalian harus tetap fokus, kalian harus tetap merencanakan masa depan kalian itu maunya seperti apa. Oke, kita lanjut untuk tips mahasiswa baru di jurusan farmasi. Nah, untuk tips yang ini aku akan bahas tentang keseluruhan tentang studi selama kita belajar 4 tahun. Oke, tips yang pertama yaitu sebelum kalian masuk kuliah, kalian itu harus cari tahu mata kuliah apa aja yang bakal kalian dapat selama kalian belajar 4 tahun. Biasanya daftar mata kuliah itu ada di buku panduan dan bisa kita lihat kalau kita udah resmi jadi mahasiswanya. Nah, tujuannya apa kita tahu mata kuliah yang bakal kita dapat nanti? Itu tujuannya agar kita bisa tahu nanti medan perang kita itu seperti apa. Materi apa yang bakal kita hadapi dalam 4 tahun ke depan. Minimal kita tahu mata kuliah ini tuh belajar tentang apa sih. Kan beda semester itu pasti beda-beda kan mata kuliahnya. Nah, nanti kalian bisa menganalisis, oh ternyata di semester ini aku fokus belajar ke sini, di semester selanjutnya fokus ke sini, dan kalian bakal lihat tingkat kesulitan dari setiap semester melalui mata kuliahnya itu. Nah, itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua itu kita akan bahas tentang indeks prestasi yang jadi permasalahan seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Jadi indeks prestasi itu ada 2. Yang pertama indeks prestasi setiap semester dan indeks prestasi kumulatif. Nah, misalnya aku di semester pertama itu 3,7 untuk semester satunya, tapi di semester 2 aku 3,8. Nah, itu kan per semester ada tuh. Nanti untuk indeks prestasi kumulatif yang orang sering sebut IPK itu adalah gabungan dari keduanya. Bisa jadi lebih kecil atau bisa jadi lebih besar. Nah, tips dari aku, kalian di awal semester harus mendapatkan IPK yang tinggi. Ya, enggak harus 4, enggak. Yang penting itu tinggi menurut kalian itu segimana ya cukuplah gitu kan. Nah, kenapa sih harus tinggi? Karena biasanya setiap tingkatan semester itu nanti mata kuliahnya akan makin rumit, dan apabila mata kuliahnya makin rumit, kesempatan kita untuk dapat
nilai yang sempurna itu lebih kecil. Nah, jadi semisal nanti di semester atas kemungkinan nilai kita itu kecil, IPK kita itu nggak langsung anjlok ke bawah. Aku contohin nih, misalnya di semester 1, 2, dan 3 IPK aku cuman 2,9, itu sampai semester 3. Nah, kemudian semester 4 itu mata kuliahnya mulai susah dan aku nggak bisa dapat full IPS 4. Nah, akhirnya ketika aku semester 4 nilaiku turun karena aku belum bisa menguasai semua mata kuliahnya dan nilaiku tidak sempurna. IPK aku jadi turun, dan turunnya otomatis di bawah 2,9 tadi. Nah, beda ketika kalau IPK aku itu 3,4. Ketika 3,4 aku masuk semester 4 dan aku tidak bisa mendapatkan nilai yang sempurna, paling enggak mentok-mentoknya itu turun 3,3 atau 3,2 yang enggak terlalu jauh di bawah 3 gitu. Itulah kenapa di awal-awal semester kalian harus fokus dapat IPK yang tinggi dulu. Nah, karena semakin naik semester nanti mata kuliahnya itu akan semakin rumit. Tips yang ketiga yaitu usahakan IPS atau indeks prestasi semester kalian itu stabil. Misalnya di semester 1 itu IPS kalian 3,7, di semester 2 3,6, dan di semester 3 3,65. Maka IPK kalian itu nggak akan jauh-jauh dari sana nanti ya, IPK kumulatifnya ya. Nah, beda dengan kalau misalnya IPS kalian itu nggak stabil. Contohnya, kalian di semester 1 dapat IPK 4, tapi di semester 2 kalian anjlok jadi cuma dapat 2,9. Otomatis nanti IPK kalian itu langsung turun drastis, bisa jadi 3,1 atau 3, berapa seperti itu. Dan ketika kalian mau naikin lagi IPK-nya, misalnya di semester 3 kalian dapat 4 IPK-nya, itu naiknya nggak seberapa, cuman 0,02, 0,03 kayak gitu. Makanya sangat diusahakan IPS kalian itu stabil, biar nanti IPK kalian ya nggak jauh-jauh dari IPS kalian gitu. Kemudian juga kenapa kalian harus menargetkan IPS kalian itu stabil, biar nanti di tiap semesternya kalian itu punya patokan. Di semester ini aku harus segini, di semester ini aku harus segini. Nah, bisa jadi kalian bisa menentukan kalian nanti di akhir mau IPK kalian berapa sih. Misalnya kalian nggak terlalu mulu-mulu, kalian 3,4 aja cukup deh. Nah, jadi ya patokan kalian itu IPS-nya minimal ya 3,4 itu. Jangan sampai kurang, tapi kalau lebih alhamdulillah ya. Tuh. Terus tips yang selanjutnya, jangan nekat ambil 24 SKS. Dengan mengambil 24 SKS, kalian itu nggak bakal dicap pintar. 24 SKS itu menurut aku bener-bener padat banget. Belum lagi kalian harus ikut praktikum, belum lagi setiap praktikum bakal ada laporannya. Nah, jadi jangan nekat kalian ambil 24 SKS, kemudian ternyata kelebihan SKS-nya itu kalian ambil mata kuliah atas lagi. Nah, itu jangan, itu bahaya. Jadi kalian ya standar-standar aja, kalian ikuti di buku panduan akademik kalian itu semester ini kalian harus ambil apa gitu. Nah, menurut aku standarnya SKS yang bisa kita ambil itu normalnya itu 19 sampai 21 SKS. Itu aja menurut aku udah berat sih, lumayan, karena kita kan banyak praktikum-praktikumannya. Itu udah normal 19 sampai 21. Sisanya bisa kalian pakai untuk kegiatan lain. Misalnya kegiatan-kegiatan yang mengembangkan soft skill, karena nanti di kuliah ini kalian itu nggak hanya belajar tentang materi-materi yang berhubungan dengan hard skill, tapi di sini itu kesempatan kalian untuk mengasah soft skill kalian. Kemudian tips selanjutnya adalah jangan bermindset kalian harus cepat lulus. Kalian harus kurang dari 4 tahun, kalau bisa 3,5 tahun. Ya tergantung universitas masing-masing ya. Ada universitas yang di semester 7 itu masih banyak SKS-nya, masih sampai 20 SKS. Nah, jadi
kalian itu berpatokannya ke normalnya aja. Orang-orang lulus di kampus kalian jurusan farmasi itu berapa tahun. Nah biasanya ya kayak kebanyakan jurusan sih sebenarnya normalnya 4 tahun. Sebenarnya juga ngapain sih cepet-cepet lulus, toh lulus juga nanti kerja. Ya kita kalau udah masuk kerja kan kita udah masuk dunia real life kan, kita nggak tahu kita bakal kerja di mana. Jadi selagi kita kuliah, banyak-banyaklah kita mengasah kemampuan diri kita, banyak-banyaklah kita mengasah soft skill, mengeksplor diri kita. Tapi jangan kelamaan juga lulusnya, ya maksimal 4,6 tahun lah ya, jangan sampai 5 gitu, maksimal aja lah 5 gitu ya. Kemudian tips yang selanjutnya, nggak tahu nih yang keberapa selanjutnya, terus itu kita tuh nggak perlu cum laude. Kita juga harus bisa menerima diri kita sendiri. Kemampuan kita itu sebatas mana. Kita nggak bisa menyamakan dengan orang yang otaknya bener-bener encer, ngalir kayak gitu kan. Jadi kita ya terima aja kita itu bisanya seberapa, tapi kita juga berusaha untuk jadi lebih baik. Kalau misalnya ternyata kita udah berusaha mentok-mentoknya segitu, ya udah nggak apa-apa, karena IPK itu nggak menentukan kalian sukses atau enggak gitu. Tapi minimal 3 lah IPK-nya minimal ya, biar enak nanti cari kerjanya. Nggak usah aku harus kumlat. Kumlat itu menurut aku susah untuk di farmasi. Kenapa ya? Itu bidangnya banyak, mata kuliahnya banyak, praktikumnya banyak, belum tentu menguasai semua bidang itu. Jadi ya kita realistis aja deh kuliah di farmasi, nggak muluk-muluk kayak di jurusan yang lain yang harus aku bisa 3,5 tahun lulusnya, aku harus cum laude lulusnya. Ya nggak usah menyamakan diri dengan orang lain. Kita sebatas mana kemampuan kita, ya udah itu kita terima gitu. Dan yang terakhir, tips untuk kalian mahasiswa baru dalam menghafal obat. Kalau menurut aku, kalau misalnya kalian menghafal obat-obatan ketika kalian baru dapat mata kuliah, itu menurut aku berat. Kenapa? Karena dalam satu waktu kita harus menghafal nama-nama obat-obat yang baru, terutama yang lulusan SMA, karena lulusan SMA kan gak pernah berhubungan dengan obat-obatan. Biasanya ya anak SMK yang mudah menghafal nama obat-obatan. Nah jadi tips dari aku untuk mudah kalian menghafal obat-obatan itu, dari awal kalian masuk, kalian harus mengenali golongan-golongan obat yang digunakan di tiap penyakit. Kalian gak perlu hafal, tapi kalian minimal tahu. Misalnya kayak, oh ini ada golongan beta blocker, oh ini ada golongan antihistamin. Nah minimal kalian itu familiar, kalian tahu. Nanti ketika kalian udah dapat mata kuliahnya dan kalian udah mulai harus menghafal obat, kalian mudah karena kalian udah familiar, udah tahu, oh aku tahu nih golongan ini, kemarin dulu aku pernah baca dia itu golongan ini, definisinya ini, cara kerjanya ini, obat-obatnya ini. Nah jadi kalian itu banyak-banyak baca tapi tidak perlu menghafal. Kalian fokus menghafal itu kalau udah dapat mata kuliahnya aja. Tapi kalau masih baru, itu kalian baca-baca aja sekilas-sekilas, sering-sering baca. Kalau bisa ditulis di kertas, ditempel ke dinding. Nah kalau kalian tiap hari ngeliat, lama-lama kalian hafal sendiri. Nah terus referensinya apa aja sih kak, kan kita nggak tahu itu obatnya golongan apa, cari di mana kan kita nggak tahu. Nah kalian bisa pakai referensi dari ebook, ada yang di Piro, bisa pakai website dari Pionas. Nah gitu. Jadi minimal misalnya nih kalian demam itu biasanya obat-obat yang dipakai itu golongan apa gitu. Terus misalnya kalian sakit mah, nah mah itu golongan yang dipakai itu apa, contoh obatnya apa. Ingat ya, kalian gak perlu hafal untuk di awal-awal semester, tapi paling enggak kalian tahu, kalian pernah baca, dan kalian familiar dengan kata-kata atau nama-nama obat. Jadi nanti ketika kalian udah dapat mata kuliah yang mengharuskan kalian menghafal obat-obatan, kalian mudah karena kalian udah pernah baca, udah pernah terekam di dalam kepala kalian kalau ada nama obat ini gitu loh. Jadi mungkin sebatas itu dulu ya yang bisa aku share sama kalian. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lagi atau kalian mau request
video tentang apa, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Nanti kalau aku udah ada waktu luang dan aku udah mood, nanti aku usahakan untuk bantu memperjelas apa yang ingin kalian tahu. Oke, mungkin itu aja dari aku. Semangat buat kalian yang masih SMA, yang pengen masuk farmasi, semangat juga untuk mahasiswa baru farmasi yang belajarnya di rumah aja. Sama kita juga, aku juga masih kuliah walaupun semester 7 masih 20 SKS. Jadi kita fighting aja ya, meskipun kita belajarnya online, nggak menyurutkan semangat belajar kita. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.